Ini adalah fungsi distribusinya. Kalau kalau fungsi survivalnya ini, maka bentuknya akan seperti ini. Kalian coba sendiri. Ya, diplot saja. Untuk X berapa saja, terserah. Ya dari X 0 sampai 100 juga bisa. Kan kalau pakai kita punya fungsi ini, pakai Excel aja kan nanti keluar angkanya. Kemudian plot kan, ya udah dapat seperti ini. Ini akhir masa hidupnya di 105. Ya. Selanjutnya adalah, nah, jadi kita dari yang fungsi survival ini, ya kita bisa menghitung berapa S15. Artinya kan peluang X lebih besar dari 15. Sama dengan 1 dikurang 15 per 105. Dapatlah segini. Artinya ini S berapa dibagi S berapa ya? Atau F berapa dibagi F berapa? Ayo dibuka lagi. Ini memang saya menulisnya nggak lengkap karena di mata sudah ada, di demografi sudah ada. Ya. Ini kalau S42 bisa kita hitung. Kalau bersyarat bisa kita hitung juga seperti ini. Selanjutnya sekarang, ini kan linear ya, contoh yang ini. Nah, contoh yang ini adalah kuadratik. Ya, contoh yang ini kuadratik. S01, S100-nya 1, jadi omeganya sama dengan 100. Kita bisa menghitung S36 4 per 5, S64 3 per 5, S36-nya 4 per 5. Ya. Nah, kalau diplot, maka ini gambarnya akan seperti ini. Berupa fungsi kuadrat. Nah, yang ini baru tugas. Ini kan dikasih kuning, kalian harus coba. Tinggal di Excel. Oke, dicoba. Ya. Atau dibikin programnya lebih baik. Pakai Python. Ya. Coba-coba di Excel boleh, pakai Python lebih baik. Jadi tugasnya yang kedua nih. Yang pertama tadi kan ini dihitung. Per kelompok biasa ya. Kemudian yang ini coba diplot. Oleh ini hanya memplot kalau yang ini. Ya. Lanjut lagi adalah, nah ini pakai kuning lagi. Artinya tugas lagi yang ini. Yang ini coba. Nomor 1 jadinya apa? Nomor 1. Peluang seorang yang usia baru lahir ya 0 akan mati antara berapa? 19 sama 36. Apa tuh? Artinya kita mencari apa? S19 per S36 bukan? Ya yuk. Ada S19, ada S36. Kita kan punya ini kan nilai S. Dari sini kan X-nya diganti 19 sama 36. Tapi sekarang peluangnya seperti ini yang diminta. Berarti kita mencari FX, bukan? Ya. Peluang X lebih besar daripada 19 tapi lebih kecil daripada 36 bukan? Berapa? Apa? Sorry, ini biasa. Aduh saya lagunya kenceng banget. Berapa? Peluang X lebih besar dari 19 tapi lebih kecil dari 36 bukan? Iya, jadi hitungnya gimana? Berarti hitungnya gimana? Kita kan punya S36, S19, tapi kalau nomor 1 ini artinya apa dibagi apa kali apa, atau 1 dikurang apa? 1 dikurang S36 per S19 bukan? Sip. Oke, Theo. Bagus. Yang nomor 2, siapa yang mau nyoba? Ayo yang lain. Duh. Nah, catatan saya selalu menulis yang mencoba untuk menjawab benar atau salah juga saya catat.
Ayo. Beda kan sama nomor 1. Ayo nomor 1, nomor 2 apa? Tadi Theo bilangnya 1 dikurang berapa? S36 dibagi? S19 bukan? Atau salah? Iya, tapi itu untuk nomor 2. Oh, berarti yang nomor 1 itu Nomor satunya S36 per S19. berapa? S19, S36 per S19 bukan? Bukan. Yang tadi Theo sebutkan yang pertama itu untuk nomor 2. Nomor 1? Yang lain, ayo dari 44 orang. Ini bukan, Bu. S36 kurang S19. Kebalik atuh. Oh, ya, S19 kurang S36. Iya. Kan yang peluang hidupnya lebih besar yang umur 19 kan daripada yang umur 36. Kebalik kalau tadi hasilnya minus. Ya, adil ya. Oke. Jadi diingat-ingat lagi ya biar nggak terlalu maksudnya dibuka-buka lagi buku yang atas atau matematika demografi agar tidak terlalu dari awal lagi saya menerangkannya karena ini kan sebetulnya udah pernah gitu. Tapi kita selalu berangkat dari S. Kalau selama ini kan enggak. Sekarang kita di situ S ya, survivalnya yang dilihat gitu. Pendekatannya itu. Nomor 1 tugas ya. Lanjut. Nah, ini juga sebenarnya udah kemarin. Ada yang pakai kuning nih, artinya tugas ya. Nih, hazard rate. Ini ya. Ini juga sudah diberikan kemarin ya, atau bisa kalau melibatkan ST saja artinya adalah dalam ST ini ya. Contohnya kalau FT-nya fungsi densitasnya seperti ini ya, untuk X sama dengan 0, maka fungsi hazardnya adalah ini. Buktikan kalau yang ini. Karena kalau T-nya bentuk fungsi distribusinya ini untuk X lebih besar dari 0 juga, maka fungsi hazardnya adalah ini. Buktikan juga. Ya, kalau ini kan sama aja dari yang ini. Ini juga sudah semua. Ya, hanya pengulangan penulisan. Jadi maksud saya ya ini langsung hasil akhir. Untuk lebih jelasnya atau coba diuraikan itu di Bowers juga ada. Ya. Ini kalau apa namanya si fungsi hazardnya dikaitkan dengan L. Kalau ini kan di sini kita bicaranya antara fungsi hazard, survival sama fungsi densitas. Di sini baru muncul L. Walaupun L nanti masuknya ke komponen dari tabel mortalitas ya. Nah, kalau T-nya ini mengikuti uniform, maka bisa dicari fungsi hazardnya adalah ini. Uniform batasnya dari 0 sampai omega. Fungsi distribusinya adalah ini. Ya, fungsi densitasnya ini, fungsi survivalnya ini. Ini nggak tugas ya. Tapi ini bisa diuraikan sendiri mudah. Uniform kan bentuknya mudah. Ya, 1/B min A ya. Kemudian ekspektasinya ini dan variansnya ini. Sekarang kalau T-nya eksponensial ya dengan parameter lambda, maka ini fungsi densitasnya, fungsi survivalnya, kemudian fungsi hazardnya berikut ekspektasi dan varians dari T. Jadi perlu kalian ketahui bahwa dalam fungsi survival, fungsi distribusi yang dipakai oleh aktuaris dipakai dalam survival itu biasanya adalah Gompers, Markham, dan Weibull. Tapi uniform dengan eksponensial selalu ada ngikut ini hanya sebagai bahan ilustrasi lah, contoh ya, karena kan bentuknya mudah
tidak seperti Gompers, Mechem, atau Weibull. Sebagai kasus itu selalu disajikannya uniform atau eksponensial. Tapi dalam keadaan yang benarnya, ya prakteknya, aktuaris selalu menggunakan Gompers, Mechem, atau Weibull. Weibull yang paling sering Mechem atau Gompers. Weibull kadang-kadang. Tapi dapat dipertimbangkan, ya. Kemudian, sampai mana barisan? Ini. Sekarang lanjutnya nih Gompers, ya. Gompers ini bentuk fungsi hazardnya, ini Mechem, beda Gompers dengan Mechem ada faktor A-nya di sini, ya. Ada faktor konstanta. Ini Weibull. Ya. Ini fungsi hazard, ini fungsi survivalnya. Jadi uniform atau eksponensial ini ilustratifnya aja dipakainya. Tapi kalau dalam pemodelan survivalnya di aktuaria selalu menggunakan Gompers, Mechem, dan Weibull. Ya. Nah, sekarang kita beralih ke TPX dan TQX. X-nya kalau menyatakan usia individu, maka TQX-nya secara penulisan formal peluang, maka X ini ada di antara X sampai X plus T bersyarat apa? Dia harus hidup pada saat X, kan? Sebetulnya ini peluang bersyarat, tapi kadang-kadang orang tidak ngeh gitu. Ya ini kan peluang seseorang untuk mati, kan? Di usia X, seorang hidup di usia X akan mati pada saat X plus 1. Itu orang kalau menyatakan redaksi seperti itu benar, tapi kurang pas gitu. Kenapa? Karena itu sebetulnya peluang bersyarat. Dia harus hidup di sini. Ya, kalau diuraikan ternyata hasilnya adalah ini. Sebaliknya dari TQX yaitu TPX, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, kita kan tahu bahwa TPX plus TQX kaitannya seperti apa. Ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini yang kemarin yang sudah saya berikan ya, MX atau namanya apa? Central rate ya, atau sama saja dengan rata-rata yang dibobot sebetulnya. Notasinya ini. Ya. Jadi notasinya bisa dinyatakan dalam fungsi densitas, bisa dinyatakan dalam survival, ya. Intinya adalah bobot. Contohnya ini, kalau X yang mengikuti eksponensial, maka central rate-nya adalah ini. Dah, ini bisa diikuti semua. Ya. Beralih ke force of mortality. Ya. Berarti tingkat kematian sesaat. Artinya kalau tingkat kematian sesaat, kita bicaranya kontinu. Ya, kalau diskrit kita bicaranya TQX. Ya, X-nya seperti biasa usia individu, ini adalah force of mortality. Jadi, yang tadi ya, yang ini Gompers, Mechem, dan Weibull itu ya dalam aktuaria itu selalu dicirikan oleh force of mortality. Ya, karena kebetulan di sini kita sedang memunculkan notasi baru yaitu fungsi hazard, maka yang saya tulis di sini adalah fungsi hazardnya. Ya, tapi sebetulnya kalau dalam matematika asuransi jiwa yang disorot itu adalah force of mortality dari ketiga fungsi ini. Ketiga distribusi ini, ya. Dan sekarang seperti biasa kalau contoh itu ya mengambilnya uniform dan eksponensial karena bentuknya mudah, bentuknya tidak serumit yang Gompers atau Mechem. Kalau X-nya mengikuti uniform dari 0 sampai omega, ya bisa dicari distribusinya ini, survivalnya ini. Nah, ini dia mortality, force of mortality. Ini S-nya berapa nih? Kalau X-nya mengikuti eksponensial, kan sudah bisa dicari, ya. Selanjutnya, sekarang kita melihat dari sisi apa nih? Sisi ya mengaitkan force of mortality dengan peluang
dengan fungsi densitas dan fungsi survivalnya. Sehingga kita punya notasi bahwa TPX itu kalau dikaitkan dengan notasi force of mortality adalah seperti ini. Kalau di sini diganti pada saat dia baru lahir, maka kita punya notasi seperti ini, ya, dengan fungsi distribusinya seperti ini. Ya, turun dari fungsi distribusi itu kan fungsi densitas, yaitu ini. Ya, nah sekarang kalau saya punya tabel seperti ini, ya, dari tadi kita kan hanya menyentuh, melihat notasi LX sekali kan di sini ya. Mana? Oh, di sini ya. Nah, sekarang di sini karena kita mau masuk ke komponen tabel mortalitas, muncul dulu di sini sekarang. Ya, biasanya kan kalau tabel mortalitas itu kan LX, DX, QX, karena kita sekarang sedang di mata kuliah survival, maka di tabelnya yang diperlihatkan itu adalah peluang untuk survival dengan LX-nya. Coba 1, 2, 3, 4. Di mana? Tadi sudah Fadil sama siapa? Ayo, yang lain ayo. Nggak usah dicari angkanya, tapi notasinya aja. Model dari notasi. Yang nomor 1, Bu. Tanggal 23 ini ya, 23 September. Siapa yang menjawab barusan? Mau Farel, Bu, mau coba nomor 1. Nomor 1. Itu yang nomor 1 tuh bukan ini ya, Bu. Apa? D3 kurang D0. Maaf, D3 kurang L0 atau 1 kurang L3 per L0, Bu. Manfaatkan tabel ini. Ini nggak ada D di sini. Oh, berarti Kita 1 bicara kurang F. 1 kurang 1 kurang L3 per L0, Bu. Lengkapnya apa? Oh, angkanya, Bu. 1 kurang 97.160 per. Bukan. Nggak usah, angkanya nggak usah disebut. 1 dikurang. Berarti ini mencari apa dulu? Jangan 1 dikurang dulu. Ini berarti mencari apa? F3, Bu. Mencari F3 dong. Fungsi di F besar. Ya, F besar, Bu. Berarti F3 sama dengan gampang kalau udah tahu F3 mah. Iya, Bu. 1 kurang S3. Iya. Kalau udah tahu F3 ya berarti 1 kurang S3 kan datanya ini seperti ini. Ya. Jadi manfaatkan notasi yang ada di sini, jangan jauh-jauh ke D0 seperti itu, enggak. Ya, yang kedua. Gunakan notasi TPX. Ya kan? Peluang yang orang hidup berusia 1 akan survive sampai usia 4. Gunakan TPX. Tuh. S4 dibagi S1. Hmm? S4 dibagi S1. Sip, Jonathan. Tadi Farel ya. Yo, yang lain. Nomor 3. Apa dulu notasinya? Karena kalau kita menghitung itu kan ada ruas kiri, ruas kanan. Tadi nomor 1, ini kan ruas kirinya kita mencari F3. Berarti ruas kanannya sama dengan 1 dikurang S3 gitu. Sekarang yang nomor 2, kita mencari apa? Seorang yang berusia 1. Peluang seorang berusia 1 akan survive sampai usia 4. Berarti kita gunakan TPX kan? TPX, T-nya 3 kan? X-nya 1, benar nggak? Yang nomor 2. Tadi si Jonathan benar, S4 dibagi S1.
Tapi dalam bentuk itu notasi itu ruas kanannya, ruas kirinya berarti kan TPX. X-nya 1. Ya, T-nya dalam 3 tahun kan, artinya 1 plus 3 itu kan 4. Benar nggak? Ya, Bu. Yang ini TPX, artinya 3P1. Jonathan sudah betul tadi. Itu adalah S4 dibagi S1. Sekarang yang nomor 3. Yang mau nyoba siapa? Yang lain? Mau nyoba, Bu? Nanti antara ya, bentar, oke. Apa? L4 kurang L2 bukan, Bu? Apa? L4 Ruas kurang kirinya L2. dulu, ruas kirinya dulu. Berarti kalau mati pakai D ya. Jumlah orang yang, ini kan jumlah orang bukan peluang. Jumlah orang yang mati antara 2 sampai 4 kan? Iya, Bu. Berarti notasinya apa ruas kirinya? L4 dikurang L2 bukan, Bu? Saya tanya ruas kirinya dulu. Baru ruas kanannya apa? Notasinya notasi untuk menyatakan nomor 3 itu apa? Coba dengarkan sekali lagi ya. Nomor 1 itu notasinya adalah F3. Ruas kirinya sama dengan, nah ruas kanannya adalah gampang, 1 dikurang S3. Sekarang nomor 2. Kalimat ini berarti menyatakan 3P1, benar kan? Seseorang berusia 1 akan hidup 3 tahun lagi. 1 tambah 3 kan 4 kan? Notasinya jadi 3P1. Betul tadi Jonathan. S4 dikurangi S4 dibagi S1. Sekarang nomor 3, notasinya apa dulu ruas kirinya? Kalau ruas kanan kan langsung rumusnya apa gitu. Ruas kirinya notasinya dulu kan. Kalau aktuarial itu kan notasinya yang bikin sebagian orang malas belajar aktuarial. 2D2 Tadi bukan? ruas kanannya oke, L berapa dikurang L berapa, tapi itu masih salah, kebalik-balik. Ruas kirinya apa notasinya? 2D2 bukan, Bu? Iya, betul. Siapa nih? Gabri ya? Iya, Bu. Betul, 2D2 sama dengan itu kan ruas kirinya 2D2. L4 kurang L2. L berapa? L2 kurang L4, Bu. Iya, jangan kebalik-balik dong. Kan lebih banyak orang yang berusia 2 daripada 4. Kalau 4 itu sudah banyak, antara 2 sampai 4 ada yang mati. Ya. Oke, satu lagi. Notasinya apa? Itu sama kayak yang kedua, Bu. Sama Hmm? kayak yang kedua nggak sih, Bu? Soalnya sama. Betul. Salah. Ininya apa namanya? Copy paste nih. Oke, sekarang kita lihat komponen tabel kehidupan. Balik lagi ke SX lagi. Kita punya model SX-nya seperti ini. Sekarang kalau misalkan L0-nya ada 100 individu pada saat T sama dengan 0, ya artinya usia yang baru lahir lah, jumlahnya ada 100.000, maka L1 adalah banyak individu yang survive hingga usia 1 tahun. Masih ingat kan? Sama dengan ya L0 kali survival pada saat T sama dengan 1, maka berkurang kan. Kita dapat D1 kalau begitu. L1-nya tidak tahu, L0-nya tahu, maka punya yang banyak. Kita bisa menghitung banyak yang matinya, yaitu ternyata 501. Jadi komponen dari tabel mortalitas itu ada X, SX, survivalnya, ada L0, ada LX, ada DX. Ya selanjutnya P dengan Q ya bisa dicari. Ya. Notasinya selanjutnya ini semua sudah dibahas, apalagi di bab 3 buku Bower ya. Ini PX, ini NPX, ini dalam 1 tahun ke depan, ini dalam N tahun ke depan, Q-nya juga sama dalam 1 tahun ke depan, ini N tahun ke depan. Kalau ini apa yang ini?
Ini ya ini. Yang kedua paling dari bawah. Bacanya apa? Peluang kematian bersyarat, Bu. Iya, tapi bacanya gimana kalau notasi seperti itu? Jadi kalau bikin skripsi kan harus dituliskan ini. Menyatakan apa? Ini bukan Bu. Misalkan- Peluang misalkan- seseorang berusia X dan Kemudian? akan hidup N tahun lagi dan meninggal 1 tahun kemudian. Betul, yang lainnya? Iya, ini ada nih satu nih. Ya. Kalau NP0 itu sama dengan SN. Ya, lanjut. Jadi tadi sudah dikatakan komponen tabel mortalitas, ya kita kan punya QX sama dengan DX dibagi LX. Semua ini bisa dicari berurutan akan membentuk tabel. Nah, sekarang di tabel tuh nggak ada yang namanya force of mortality kan, mu X-nya nggak ada. Tapi itu didekati oleh QX, ya, tingkat kematian tahunan. Ya, kalau ini kan tingkat kematian sesaat, laju kematian sesaat. Kalau ini kan menyangkut continue, yaitu force of mortality. Ya, jadi alternatif lainnya kalau mu X dinyatakan dalam LX ya ini. Contoh, SX-nya ini masih yang tadi sebetulnya. Kalau L0-nya radiksnya 10.000, maka LX-nya bisa kita cari. Ternyata kita lihat di sini, ya, sama dengan min 71. Artinya apa? Pada usia X sama dengan 51, ya, LX-nya berkurang dengan laju 71 individu per tahun. Ya, ini semua udahlah, semua bisa dibaca ya, semua ada di pelajaran sebelumnya. Jadi di komponen tabel mortalitas itu kan mulai dari LX, SX biasanya nggak ada ya, tapi bisa kita tuliskan di sana, bisa kita tambahkan. Kemudian setelah LX ada DX, ada QX, ada PX, ada ekspektasinya ya. Nah, jadi semua komponen-komponen itu adalah ada yang di dalam tabel mortalitas. Ini adalah semua komponen itu semua saling berkaitan, saling nyambung. Kayak kalau kalian, ya yang paling mudah itu kan dalam PTSB apa? Ada I, ada D, ada V kan? I sama dengan apa? D sama dengan apa? V sama dengan apa? Itu kan semua berkaitan, bisa I dinyatakan dalam D bisa, D dinyatakan dalam V bisa. Nah, ini juga sama, semua komponen tabel mortalitas bisa kita nyatakan dalam apa saja. Semua ada hubungannya. Lanjut. Nah, ini sama juga lah. Tapi di sini ada ujung-ujungnya apa coba? Nih, ini adalah apa? Nih, paling bawah ini apa? Dalam matematika asuransi jiwa. Halo? Aduh, jangan lupa nih bentuk terakhir itu, ini ujung tombak aktuaria loh. Ekspektasi hidup bukan, Bu? Apa? Yang kenceng dong, Genta. Apa? Ekspektasi hidup bukan, Bu? Apa hidup? Ekspektasi, Bu. Ekspektasi? Ekspektasi hidup orang berusia 0 sampai N tahun yang akan datang. Yang lain apa? Tapi tepatnya lagi apa? SN bukan, Bu. Apa? SN. SN. Iya. Ini sebetulnya udah ada sebetulnya di sebelumnya nih dia. NQX. Panik. Peluang kematian ya, Bu. Tapi lebih detailnya itu apa berarti?
peluang seseorang berusia X akan mati N tahun ke depan. Istilahnya apa? Force of Ada mortality bukan, Bu. bukan. Kalau kalian mencari ekspektasi, berarti ekspektasi itu adalah mau integral, mau sigma, kalau dia diskrit, adalah peubah acak kali apa? Fungsi Kali densitas. fungsi densitas. Ingat nggak ini? Ayo buka lagi. Ini merepresentasikan fungsi densitas. Asuransi jiwa, AX seumur hidup. Ekspektasi X sama dengan integral X kali TP, X kali mu, X dt. Jangan di, itu kuncinya di sana loh. Ya, jadi sebagian orang statistik yang nggak ngerti aktuaria bilangnya aktuaria itu apa sih? Apa namanya kedudukannya di dalam ilmu statistik apa? Ekspektasi dengan varian, ekspektasi dari variabel acak. Cuma variabel acaknya adalah apa? TX, yaitu X besar dikurang X. Itu yang memang membuat ribet. Orang tuh nggak ngeh. Ya, nggak ngeh kalau namanya A besar X, kalau misalkan asuransi seumur hidup, itu kan sebetulnya berupa ekspektasi. Kalian jangan nanti misalkan ada yang nanya, nggak bisa jawab, jangan malu-maluin. Itu ekspektasi dari sisa masa hidup. Ya, dengan fungsi ini fungsi densitasnya. Kamu kan selama ini kan taunya fungsi yang belajar di mana di pengatur peluang atau statmat, fungsi densitas distribusi normal, macam-macam banyak eksponen. Ini sisa masa hidup nih dari seseorang. Ya, ini ke bawahnya sama semua. Ini kalau nanti masuk ke apa? Pecahan ya. Kalau pecahan minggu depan lah untuk yang pecahan ya. Nah, yang jadi masalah kan biasanya adalah bagaimana mengestimasi force of mortality. Ya bisa dicari pendekatannya ini. Ya, setengah dan usia berikutnya dikurangi usia sebelumnya. Ini minusnya ya, nggak jelas. Kali setengah. Ya, lanjut. Ini masih kalau hanya satu, tadi hanya setengah. Cari tahu H1 untuk apa, H1 setengah untuk apa. Nih yang pasti nih, NKX, kunci kita tuh ada di NKX. Ya, notasinya bisa ini kalau dia lihat dari tabel mortalitas. Ya, yang ini kalau dinyatakan dalam apa? Force of mortality. Kalau ini dinyatakan dalam fungsi densitas. Ya, jadi kalau SX-nya ini ya NKX-nya adalah ini. Nah, sekarang masih cerita tentang sisa usia, future lifetime, sisa masa hidup dari TX. Kan ujung-ujungnya ini. Ya, TPX plus TQX itu sama dengan 1. Lanjut lagi, nah ini ya konsep yang harus kalian pahami ya. Orang-orang statistik ngehnya ini aja. Tapi orang aktuaria itu lebih tahu lagi karena menyangkut model tabel kehidupan. Jadi kalau peluang seorang survive dari usia 0 sampai X, stokastik cukup dinyatakan dengan ini. Tapi kalau kita bisa menyatakan dalam ini. Lebih dalam lagi kita. Lebih detail lagi. Ini FX-nya statistik ya stokastik lagi ini. Mereka kalau ini kalau tidak belajar aktuaria ini nggak akan tahu bahwa ini itu adalah sama dengan ini. Ini kalau kondisionalnya ternyata NPX. Kalau ini kenapa nggak kondisional? Karena bayi memang baru lahir, tidak ada syarat bayi baru lahir hidup kan. Bayi baru lahir saja. Kalau ini kan ada bersyaratnya. Pada saat X dia hidup.
Ya, kalau ini menyangkut ke matinya. Ini peluang ke survive. Ya, ini notasi-notasi ini dalam statistik biasa, tapi lebih dalam aktuaria, artinya menyangkut model tabel kehidupan. Ya ini. Lanjut lagi. Ini hazard. Di hazard, kalau di hazard mereka untuk apa namanya? Karena hazard itu kan dipakai di dunia barang dan di dunia manusia. Ya, kalau di dunia barang mereka cenderung menggunakan SX. Tapi kalau di dunia manusia, ya masa hidupnya kita sisa masa hidup manusia berapa tahun lagi? Ya bisa itu kan stokastik nilainya. Bisa saya nantilah kalau masuk di kapsul saya berikan nih Kapita Selekta. Bisa disimulasikan ya, usia sekarang saya mau 57 tahun, udah tua ya. Saya running 10 kali, itu angkanya keluar macam-macam. Ada yang 1, ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30. Artinya apa? Sisa masa hidup saya disimulasikan bisa 1 tahun lagi mati, bisa 10 tahun lagi, bisa 8 tahun lagi, macam-macam. Kalau N-nya disimulasikan 10 kali, artinya yang keluar itu kan random. Ya. Nah, jadi bicaranya kalau di tabel kehidupan itu bukan SX tapi LX jumlah hidup, jumlah orangnya, artinya nanti berkurang karena mati. Kemudian untuk fungsi densitas, ini dia. Orang statistik cukup bicaranya begini, tapi aktuaria ke sini bicaranya. Ini sama. Untuk ekspektasi future lifetime, artinya untuk nomor 7 ini, cukup seperti ini kan, X kali Fx. Yang kayak tadi nih, ini ekspektasi variabel acak, Fx ini tadi kan yang mana ya? Nah, ini densitasnya. Ya. Mana? Nah, bicaranya cukup seperti ini. Kalau kita ini ke sini nih. X P0 mu X. Karena ini di 0 ya. Nih, lihat. Mana tadi? Nah, ini kan mu kali TPX. Ya. Nah, apalagi? Ini untuk varian. Varian semua paham, dalam orang statistik paham ini. Ya. Tapi kita lebih ribet lagi kelihatannya ya. Karena di tabel kan kita bisa mencari T0, Y0. Dan T0, T dengan Y itu sebetulnya lebih masih ingat nggak? Ini lebih berperan bukan di matematika asuransi, tapi di matematika demografi. Y0 dengan T0. Ya, untuk ini fungsi densitas bersyarat, di kita ada ini. Dua-duanya sama. Untuk ekspektasi bersyaratnya adalah ini, kita punya ini. Ini ada di demografi. Ya. Jadi kalian jangan sampai nanti ditanya, apa sih aktuaria statistiknya di mana? Wow, statistiknya kayak begini tuh. Intinya ada sebetulnya ekspektasi dengan varian. Ya kalau ekspektasi dengan varian berarti ada fungsi densitasnya, ada fungsi distribusinya. Cuma hanya fungsi densitasnya memang tidak umum gitu. Ya. Densitasnya ya ini nih. P dengan mu. Ruang hidup saat kemudian dia mati. Jadi densitasnya itu. Hidup sekarang sesaat kemudian mati. Nah itu dalam aktuaria. Ya. Kemudian, nah ini untuk variansnya untuk bersyarat. Terakhir adalah untuk apa ini sentraretnya, MX-nya. Ya, apalagi, ini dia. Karena konsep exposure di model stokastik ini nggak ada. Ini adanya di dalam tabel kehidupan. Oke? Sejam beres ya. Minggu depan masuk ke mana? Namanya apa? Pecahan, konsep pecahan, ngulang juga sih sama ya. Coba sekarang saya mau kalian coba menghitung, mengingat-ingat lagi, mereview lagi kalau saya punya kayak ini. Ya, saya punya nilai ya.
PX-nya sama dengan 0,99. Kemudian PX. Ini maksud saya kayak begini tuh karena huruf kecil ya. Kalau huruf besar nggak pakai pinggiran gitu. Karena huruf besar, huruf kecil, ukuran besar, ukuran kecil kan beda. 0,985. Kemudian 3 PX plus 1 sama dengan 0,95. Punya lagi QX plus 3 sama dengan 0,02. Nah, cari sekarang A. PX plus 3. Yang D-nya 2 PX, C-nya 2 PX plus 1. Kemudian, aduh, kok lari-lari sih? D-nya 3 PX, E-nya 1, kayak ditunda gitu ya, 2 QX. Dengan memanfaatkan angka-angka yang ada di sini. Coba ada 5 orang yang menjawab, saya kasih waktu 10 menit. Mencoba, ya. Silakan.
Anjing cepet banget ngitungnya goblok. Ya, kenapa? Ayo gimana? Yang mama nomor A. Gampang banget. Nomor A gampang banget. Berarti iya, yang pokoknya yang paling biasanya kalau soal nomor 1 suka gampang ya. Siapa nih? Saya nggak lihat. Saya nggak kelihatan nih. Harusnya 2 device ya kalau ngajar itu ya. Siapa? Hah? Hah? Oh, Safir. Ibu mau nyoba yang B. Sebentar. Ini ketutup bukunya. Aduh, mana tadi teh? Oh, Safira. Nomor, mau nyoba nomor? Yang B, Bu. B, 2 PX3 berarti? 2 PX itu PX dikali PX 2 tambah 1. PX. 2 PX adalah apa? PX dikali PX plus 1 bukan, Bu? Iya, betul. Siapa nih? Meta, Bu. Meta. Ya. Oh, sebentar nih, ada mahasiswa nyari ngambil buku. Ini bukunya kasih ini aja. Ini Husna. Ya. Sorry, bilang mama lagi ngajar. Bilang lagi ngajar. Nomor 3. Diingat-ingat lagi. Nomor 3, nomor C. Iya. Dimakan sama. Saya mau mencoba nomor C.
Ayah udah 10 menit nih, nomor C gimana? Gue mau nyoba, Bu. Ya, Eh, karena kita harus nomor memanfaatkan yang berdasarkan ini kan, berdasarkan data yang ada. Jadi memang harus agak pakai trik gitu. Ya, siapa yang mau coba? Theo boleh nyoba nggak? Boleh. Yang C itu 2PX plus 1 sama dengan 3. 3PX plus Nomor 1. C. Nomor 3 ini ya. 2PX plus 2PX 1 plus sama 1. dengan 3PX plus 1 dibagi PX plus 3. Ada angkanya nggak itu semua? Yang PX plus 3 kan tadi udah dapat dari nomor A, Bu. Sama yang 3PX plus 1 udah ada di soal 0,95. Itu. Jadi 2PX1 itu adalah apa? 3PX plus 1 dibagi PX plus 3, Bu. Oke. Iya. Sebetulnya apa namanya? Kita kan punyanya ini kan. Ya. Punyanya ini. Jadi dari sini aduh sebentar. Kok susah banget ini. Dari sini ya untuk nomor C ini adalah kita 3PX plus 1 sama dengan itu adalah 2 ya, 2 PX plus 1 dikalikan dengan PX plus 3. Yang dicari kan ini ya. Berarti 2 PX plus 1 sama dengan 3 PX plus 1 dibagi PX plus 3. Barusan siapa yang ngejawab? Theo, Bu. Theo lagi. Oke. 2 lagi siapa? Ibu mau coba. Bu mau coba yang E. Mau coba yang D, Bu. Yang D dulu, 3PX. 3PX. Ini bukan, Bu. 3PX sama dengan PX dikali 2 PX ditambah 1. Oke, siapa tuh? Ratu, Bu. Meta lagi? Ratu, Bu. Ratu, Bu. Apa? Ratu, Bu. Ratu. Aduh, nggak jelas suaranya. Ratu, Oh, Ibu. Ratu. Iya, Bu. Ratu, aduh sorry nih. Ratu, oke, yang nomor Mau coba Bu yang E. Berarti 1, 2 QX itu ada 1 PX dikali 2 QX plus 1, Bu. oke, 1 PX nggak lazim ya, berarti PX aja PX ya. aja ya, Bu. Betul, Bu. PX kali 2 QX plus 1. Plus 1. Oke, siapa Sandi ya? Iya, Siapa? Bu. Iya, Bu. Sandi Nuribatullah Suherman. Iya. Oke. Cukup ya segini dulu ya. Ini kan apa namanya? Ya harus karena yang diketahui hanya ini, jadi untuk mencari nilai-nilai ini Anda harus memanfaatkan apa yang ada di sini. Iya. Nah, minggu depan yang tadi yang pakai kuning-kuning ini 1 ya. 1 bagian, kemudian ini coba diplot 2 3 sambil makan. 4 5. Yang ini buktikan. Ya. Ada 5, kumpulkan di live berkelompok. Minggu depan masuk ke fraction ya. Fraction. Oke? Telurnya. Iya.